Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 4, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 072 dari Kabupaten Kediri. Saya Wilda Dahari dan rekan saya Bu Desi Dayatus Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang penerapan model coaching Tirta, di mana tugas ini disusun untuk eh, tugas modul 2.3 calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini ada dua sesi, yaitu sesi 1 Bu Desi Dayatus Safitri nanti sebagai coach dan saya akan menjadi coach. Kemudian di sesi yang kedua sebaliknya saya yang menjadi coach dan kemudian Bu Desi Dayatus Safitri menjadi coach. Langsung saja yang materi yang pertama akan kita sampaikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Wilda. Bu, nun sewu, apakah ada waktu sebentar ini untuk berbicara dengan Bu Desi? Iya Pak, monggo. Ada apa ya Pak? Sepertinya kok ada yang perlu dibicarakan. Iya Bu, maaf saya jadi mengganggu waktu jenengan ini. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak mengganggu kok. Kebetulan ini saya sedang kosong, maksudnya saya sudah selesai mengajar, jadi kita bisa ngobrol santai lah di sini. Oh gitu Bu, ya ini loh Bu, saya pengen sharing ke jenengan, saya pengen tukar pendapat tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang. Ya mungkin Ibu pernah mengalami masalah seperti saya yang saya hadapi ini. Masalah tentang apa ya Pak? Monggo kita sharing bareng-bareng. Ya, ini gini loh Bu, dengan sharing ini semoga nanti itu saya mendapat solusi dari Bu Desi. Sebenarnya ada apa tuh Pak? Kok kelihatannya panjenengan itu sedang ada masalah? Sebenarnya dari raut wajah jenengan itu sudah terlihat. Monggo jenengan cerita saja, tidak perlu sungkan. Nah, betul Bu. Nah, ini loh, beberapa hari ini yang menjadi ganjalan itu ini Bu. Kemarin itu kan ada hasil observasi dan supervisi dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini setelah saya lihat hasilnya itu ada beberapa kekurangan pada pembelajaran saya, Bu, yang pada saat di kelas itu. Oh, itu masalahnya. Kekurangannya di bagian apa, Pak? Nah, kalau ya melihat hasil ini, Bu, masalah itu terletak pada bagian strategi pembelajaran dan media yang saya gunakan, Bu. Strategi yang bagaimana? Coba Bapak ceritakan secara rinci. Yang kurang itu strategi pembelajaran yang bagaimana? Nah, kalau yang hasil supervisi ini ya, Bu, ya, itu kemarin itu media yang saya gunakan itu menurut hasil supervisi itu masih kurang. Terus kemudian siswa saya kurang aktif. Lah ini kemungkinan dari strategi, Bu. Sehingga siswa itu intinya kurang aktif mengikuti dalam proses pembelajaran. Itu, Bu. Oh, jadi itu masalahnya. Tapi memang benar, Pak. Di sekolah kita itu memang saat ini masih kurang dalam media pembelajaran, terutama dari pembelajaran untuk olahraga ya, alat-alat olahraga itu sebenarnya masih kurang. Tapi apa ya, Pak? Kok anak-anak kurang aktif? Padahal kalau saya lihat anak-anak itu selalu ceria kalau pada saat pembelajaran olahraga, terlihat senang gitu anak-anak. Ya, sebenarnya iya, Bu. Saya itu kalau 1 minggu itu pasti ditunggu sama anak-anak, Bu. Lah, eh, ini permasalahannya saat ini itu anak-anak
pengen cepet-cepet eh, mengakhiri pembelajaran, terutama pada materi atletik. Itu sering sekali seperti itu, Bu. Oh, begitu. Kalau menurut saya, mungkin ini ada kaitannya ya, Pak. Jadi ada kaitannya antara siswa yang kurang aktif itu dengan media yang Bapak gunakan saat pembelajaran. Jadi karena kurangnya media itu menjadikan siswa kurang aktif, sehingga strategi pembelajaran yang jenengan terapkan menjadi monoton dan siswa menjadi gelisah saat mengikuti pembelajaran yang jenengan. Oh, betul juga ya, Bu ya. Mungkin ya itu ya. Mungkin seperti itu permasalahannya. Terus menurut Ibu gimana, Bu? Solusinya itu bagaimana ini? Gini, Pak, kita kan sudah tahu akar permasalahannya, nggih, Pak. Jadi akar permasalahannya seperti itu tadi. Jadi ada kaitannya antara siswa yang kurang aktif sama media yang jenengan gunakan. Kalau saya kembalikan ke jenengan, kira-kira apa yang perlu jenengan ubah atau yang perlu kita ubah dalam pembelajaran tersebut setelah mengetahui itu keterkaitan antara siswa dengan media pembelajaran? Waduh, nah ini, ini letak kegelisahan saya selama ini di sini ya. Nah, saya bingung juga ini, Bu. Dimulai dari Nggih. mana ini, Bu? Eh, Kalau menurut saya ya Pak, kalau menurut saya mungkin untuk media pembelajaran yang digunakan itu jenengan bisa divariasikan. Maksudnya gini, kita bisa memodifikasi peralatan-peralatan yang ada dulu di sekolah. Terus kemudian untuk keaktifan siswa, mungkin Bapak bisa menggunakan permainan dalam media pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran yang jenengan itu, jenengan buat permainan sehingga siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran, otomatis kan mereka menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. oh iya ya, berarti saya perlu merubah metodenya ya, Bu ya. Seperti itu, Ge. Iya, 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 iya. Jadi metode yang saya gunakan ini harus dirubah bagaimana anak secara supaya anak itu bisa aktif gitu, Ge. iya, Pak. Jadi mungkin ini bisa diterapkan di kelasnya panjenengan. Jadi syukur alhamdulillah kalau jenengan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang jenengan hadapi saat ini. Terus Oke. kemudian rencana yang Bapak lakukan selanjutnya apa, Pak? Eh, gini, Bu. Mungkin yang jelas ini saya akan merubah rencana pembelajaran saya, Bu. Di mana nanti medianya itu saya buat kita memodifikasi dan memvariasikan serta kalau saya menerapkan strategi mungkin permainan lebih banyak kita banyak bermain supaya siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya, iya, betul. Sangat luar biasa, Pak. Mungkin Bapak punya rencana lagi, Pak, selain itu, rencana apa lagi ya untuk mendukung perubahan tersebut? Kalau rencana lain mungkin gini, Bu. Saya akan bertanya ke teman-teman dalam KKG PJUK nanti yang terkait dengan permasalahan saya. Mungkin teman-teman ini ada yang mengalami masalah seperti saya, hal yang saya alami seperti ini Iya. dan teman-teman di KKG PJUK ini punya eh, solusi juga. Mungkin yang jelas sebagai referensi lagi untuk merubah pembelajaran saya di kelas, Bu. Iya, Pak, betul sekali. Jadi sangat luar biasa rencana perubahan yang Pak Wida laksanakan. Semoga sharing kita ini bermanfaat nih Pak untuk panjenengan dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang jenengan. Oke, Bu, terima kasih. Ini sudah waktunya zuhur, saya tak ke musola dulu. Terima kasih Oke, banget, Bu. Ini saya sudah menemukan solusi dengan jenengan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan menambah ilmu eh, pengetahuan saya tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. oke, terima kasih. Sama-sama Pak Wilda. Sama-sama. Saya juga mau melanjutkan ini, mau ke kantin sama ibu-ibu ini.
Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu video coaching pelaksanaan video coaching penerapan dari coaching Tirta untuk yang kedua ini bergantian. Saya menjadi coach dan Bu Desi menjadi coach. Eh, Langsung saja kita ke sesi yang kedua. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Wilda. Bu Desi, saya melihat jenengan ini kok beberapa hari ini repot dan agak bingung. Ada masalah apa toh Bu hari ini jenengan? Iya Pak, betul sekali. Jenengan kok tahu sebenarnya itu saya sedang ada masalah Pak. Mungkin Pak Wilda berkenan mendengarkan permasalahan saya. Wah, dengan senang hati Bu. Monggo, ini jenengan cerita. Kita bisa sharing sareng-sareng, kita bisa sharing bersama. Hari ini saya sudah setelah mengajar ini, eh, insya Allah ada waktu luang. Bagaimana Bu? Apakah ada yang saya bantu, bisa bantu? Begini Pak, jadi pada saat pembelajaran saya kan mengajar matematika nggih Pak. Pada saat pembelajaran saya itu saya selalu merasa sedih, setelah keluar kelas itu saya selalu merasa sedih. Karena pada saat pembelajaran, anak-anak itu terlihat kurang senang mengikuti pelajaran saya gitu. Apa karena pelajaran saya itu sulit ya kalau di mata mereka, tapi sebenarnya kan ini matematika gitu loh, Pak. Terus maksudnya kan ini pelajaran yang penting, terus Penting, kemudian anak-anak betul. tidak senang, itu kan membuat Iya, saya menjadi beban. Terus kemudian di kelas saya itu juga ada 2, ya ada 2 anak, 2 sampai 3 anak itu kesulitan, sangat kesulitan untuk mengikuti pelajaran saya. Karena ini saya kan materinya bilangan bulat. Sebenarnya ini kan materi yang ada di sekolah dasar nggih. oke, Tapi betul. mereka yang 2 anak itu sangat kesulitan, bahkan dia tidak bisa untuk mengikuti pelajaran saya. Ini yang membuat saya sedih. Jadi setiap keluar kelas itu saya menjadi beban. Oh, itu Bu permasalahan yang jenengan yang setiap keluar kelas itu sedih itu, ge. Iya, Pak. Eh, Ya memang gini Bu, matematika itu kan ya pelajaran sulit, tapi ini harus kita sampaikan bagaimana membuat anak itu eh, apa? Membuat anak itu senang, menyenangi matematika. Tapi ini mungkin hal yang lumrah Bu, wajar kayaknya. Eh, Hal yang kita bisa temukan nanti solusinya bersama-sama agar permasalahan ini cepat terselesaikan Bu. Iya, Pak, saya juga berpikir seperti itu. Terus kira-kira bagaimana ya, Pak, cara saya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini? Gini Bu, mungkin mungkin ini ya, eh, kita rubah strategi metode di pembelajaran jenengan, variasikan dengan metode berbeda. Sekarang jenengan menerapkan metode A. Untuk minggu depan mungkin kita coba dengan strategi B dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu yang bisa dirubah dari pembelajaran jenengan. Oh, iya ya. Jadi saya perlu untuk merubah metodenya ya, Pak ya? Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Menurut Bu Desi bagaimana itu menurut jenengan? Kalau kondisi seperti itu. Iya iya, Pak, bener. Kalau menurut saya, apa mungkin untuk metodenya itu saya ganti, saya mulai dari, memetakan kebutuhan belajar siswa gitu. Jadi saya akan melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar mereka, terus saya akan membentuk kelompok berdasarkan tingkat pemahaman. Karena kalau saya lihat kan di kelas saya Eee, tidak sama, maksudnya pemahaman anak-anak ada yang sudah levelnya sudah tinggi, sedang, sama rendah. Mungkin saya akan membentuk mereka berkelompok, terus saya menerapkannya dalam bentuk pembelajaran sehingga mereka bisa belajar
dengan kelompoknya yang heterogen itu, terus kemudian mungkin saya akan membuat media pembelajaran. Saya akan buat kartu, Pak. Jadi ada kartu untuk membantu mereka menghitung bilangan bulat. Mungkin itu saya bisa menggunakan di kelas. Kalau menurut Pak Wilda bagaimana? Nah, saya setuju Bu dengan panjenengan. Yang jelas itu merupakan salah satu pelaksanaan kurikulum merdeka di mana Bu Desi tadi di awal akan memetakan kebutuhan belajar murid yang artinya ini merupakan asesmen diagnostik di mana minat anak itu dikelompokkan dengan berbeda-beda. Terus kemudian Bu Desi menerapkan pembelajaran berkelompok. Lah, ini berkelompok ini kan yang jelas ada beberapa kelompok, tidak hanya satu kelompok yang jelas lebih dari satu, mungkin dua atau tiga kelompok. Lah, di situ merupakan sudah Bu Desi ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kalau menurut saya sejalan dengan kurikulum Merdeka saat ini, Bu. Saya kira ini ide yang sangat-sangat bagus, Bu. Iya, Pak. Saya rasa juga seperti itu. Dan alhamdulillah setelah sharing dengan jenengan ini, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Pak untuk sharingnya hari ini. Saya sangat senang sekali bisa sharing dengan Pak Wilda. Oke, kita juga belajar bersama-sama, kita juga eh, pelaksanaan kurikulum Merdeka yang benar-benar semoga ini bisa menjadi tukar pikiran, memberikan solusi yang terbaik buat pembelajaran kita. Oke, sami-sami Bu Desi. Iya, Oke, terima kasih Pak Wilda. itulah eh, video dari kami dari kelompok 4 kelas 072B Kabupaten Kediri. Eh, saya Wilda Dahari dan rekan saya Bu Desi Dayatusah Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.